Aku Hanifah and welcome to my YouTube channel. So basically ini merupakan konten pertamaku di YouTube dan aku memutuskan untuk memulai konten pertamaku ini dengan segmen review buku. Dan ya, di sini aku punya Limitless, yaitu salah satu buku favoritku by Dr. Nadira Afifah. Nah teman-teman, sebelumnya di description box aku ada menyediakan timestamp atau nanti akan aku tampilkan di sini juga yang berisikan judul-judul besar dari konten atau segmen yang akan aku sampaikan pada review buku kali ini. Well, yang pertama, mungkin teman-teman ada yang salah fokus nih ke tempat minum atau ada box, ada juga lanyard dan ada greeting card. Nah, ini merupakan hadiah dari giveaway Limitless tempo hari. Nah, singkat cerita, kemarin Dr. Nadira Afifah ada mengadakan giveaway yang mana topiknya itu adalah mereview buku Limitless. Dan hadiahnya itu super menarik loh. Selain hampers yang aku dapatkan di sebelahku ini, ada juga kesempatan untuk mentoring langsung dengan Dr. Nadira Afifah. Nah, mungkin teman-teman ada juga nih yang penasaran gimana kiranya cerita mentoring dengan Dr. Nadira Afifah. So, mungkin kalau ada kesempatan aku akan membuat video khususnya juga tentang bagaimana cerita mentoring atau kesannya bagaimana mentoring dengan Dr. Nadira Afifah. Oke, langsung aja kita ke introduction mengenai buku Limitless. So, teman-teman, buku Limitless ini diterbitkan oleh penerbit media kita. Untuk harganya adalah 79.000. Teman-teman bisa mendapatkan buku ini baik di Gramedia offline store maupun di online store-nya. Atau juga bisa memesan buku Limitless langsung di official store buku Limitless di Tokopedia. Selain mendapatkan buku, teman-teman juga bisa mendapatkan buku ini dibarengi dengan merchandise ala buku Limitless seperti yang aku punya di sebelah ini. Nah, untuk halaman dari buku Limitless ini terdiri dari 232 halaman. Kalau dikategorikan menjadi bacaan yang ringan, sedang, atau berat, menurutku Limitless ini masuk ke kategori yang ringan karena memang menggunakan bahasa yang ringan dan mudah dimengerti, juga alur ceritanya sangat menarik namun tetap menakjubkan. Aku sendiri menghabiskan buku ini hanya dalam beberapa jam saja karena memang semenarik itu dan se-enjoy itu dalam membaca bukunya. Nah, Dr. Nadira Afifah ini merupakan seorang dokter yang tamat dari Universitas Indonesia pada tahun 2017. Dr. Nadira Afifah juga sempat mengikuti pertukaran pelajar di Erasmus Medicentrum di Belanda. Pada tahun 2018, Dr. Nadira mendapatkan beasiswa dari LPDP, yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Selanjutnya, pada tahun 2019, Dr. Nadira melanjutkan pendidikannya di School of Public Health di Harvard dan lulus pada tahun 2020. Oke, selanjutnya adalah what is this book talk about? So, basically Limitless ini menceritakan mengenai perjalanan karir pendidikan Dr. Nadira saat beliau masih berada di bangku kuliah di FKUI sampai beliau berhasil menjadi representasi Indonesia di salah satu universitas terbaik dunia, yaitu Harvard. Nah, tentunya ini merupakan perjalanan yang cukup panjang karena pertama, perjalanan menjadi dokter itu juga sudah cukup panjang ya. Kemudian di sini juga diceritakan tentang pengalaman Dr. Nadira saat internship di Lombok. Kemudian lanjut mengenai bagaimana beliau akhirnya diterima di LPDP, beasiswa LPDP, dan bagaimana keseharian beliau di Harvard yang tentunya sangat amat banyak suka dukanya sampai akhirnya beliau menyelesaikan pendidikannya di Harvard dan berhasil menjadi perwakilan untuk menyampaikan graduation speech di event graduation. Please join me in welcoming Nadira Afifah. Good afternoon, everyone. Greetings to Dean Williams, faculty, staff, and alumni, and to the class of 2020. Congratulations! Nah, selain menceritakan tentang karir pendidikan Dr. Nadira, di sini juga diceritakan bagaimana relationship Dr. Nadira dengan keluarganya, dengan teman-temannya, juga tentang kisah asmaranya.
Salah satu yang paling aku senangi dalam kisah ini adalah selain memang Dr. Nadira dikelilingi oleh keluarga yang sangat suportif, terutama ibunya yang selalu mengingatkan Dr. Nadira berkali-kali untuk tetap bermimpi tinggi karena gak ada yang bisa membatasi mimpi kita itu selain pikiran kita sendiri. Di sini juga diceritakan tentang bagaimana hubungan Dr. Nadira dengan teman-temannya yang tentunya berasal dari negara yang berbeda-beda dan memiliki karakter yang berbeda-beda pula. Nah, ternyata karakter orang-orang itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh negara asalnya. Di sini juga diceritakan bahwa orang-orang Amerika itu sangat gemar ngobrol. Jadi pada saat kesempatan apapun ya mereka selalu ngobrol dengan siapapun. Dan itu berkebalikan dengan orang Asia yang cenderung pasif. Ada salah satu kisah yang unik menurutku, yaitu tentang pertemuan Dr. Nadira pertama kali dengan teman pertamanya di Harvard. Dan yang nggak disangka-sangka, ternyata teman pertamanya di Harvard itu merupakan ibu-ibu yang sudah berusia 57 tahun. Dan yang paling mengejutkannya lagi, ternyata ibu-ibu itu merupakan mantan menteri di Pakistan. Jadi aku merasa ceritanya unik itu karena aku ngebayangin kayak kita baru selesai kuliah, temenan sama menteri, yang mana kan notabene pasti mereka pejabat yang dikejar-kejar di negaranya. Tapi kita kayak ya udah temenan sama dia, samping-sampingan, diskusinya sama menteri gitu, kayak experience yang menakjubkan dan ya unik gitu. Oke, selanjutnya adalah awal mula Limitless berawal dari kegagalan. Kenapa hal ini menjadi salah satu topik yang aku highlight daripada 9 topik lainnya? Karena menurutku ini merupakan salah satu momen terbaik dari buku ini. Menurut pendapatku pribadi, saat aku melihat sosok Dr. Nadira yang sangat inspiratif, aku sih mandangnya Dr. Nadira ini tipikal orang-orang yang selalu sukses dalam karir pendidikannya, atau termasuk golongan orang-orang yang berada di barisan terdepan di kelasnya. Dan ternyata asumsiku itu langsung terbantahkan bahkan di awal cerita dari buku Limitless ini. Karena ternyata Dr. Nadira, yaitu sosok yang inspiratif ini, juga pernah mengalami kegagalan. Dan hal ini menurutku sangat traumatis karena beliau dinyatakan terlambat wisuda tepat waktu dibandingkan ratusan teman-teman yang lain. Pada saat itu diceritakan Dr. Nadira gagal wisuda karena tidak lulus di salah satu modul kardiologi atau penyakit jantung. Dan ya, sebagai mahasiswa kedokteran, aku cukup relate dengan stres yang dialami Dr. Nadira pada saat itu. Karena pada saat membaca awal ceritanya, aku udah sangat kaget dengan fakta itu. Kenapa menurutku kisah gagal itu menjadi kisah yang sangat menarik dari buku ini? Karena ternyata awal cerita Dr. Nadira yang diawali dari kegagalan itu ternyata sangat mempengaruhi kesuksesan yang akan diraihnya di cerita-cerita selanjutnya. Nah, sebagai contoh, di buku ini dikisahkan Dr. Nadira mengikuti program exchange pertamanya, yaitu ketika beliau dihadapi dengan suatu dilema. Dilema yang kumaksud adalah pada saat Dr. Nadira dihadapi dua pilihan. Apakah beliau harus hadir ke graduation dari teman-temannya atau tidak. Di satu sisi Dr. Nadira pengennya sih nggak datang, karena ya beliau tentunya sedih kan, harusnya kan event itu juga menjadi event besar baginya. Kedua, tapi beliau pengen datang karena ingin mengucapkan selamat untuk teman-temannya. Nah, karena dilema itu, Dr. Nadira jadi memutuskan untuk mencari-cari event yang berkemungkinan untuk membawanya pergi atau keluar dari Jakarta pada saat event graduation itu, agar beliau bisa tidak hadir di acara graduation itu tapi tanpa terkesan tidak dewasa. Nah, jadilah pada saat itu Dr. Nadira mengikuti program exchange study ke Tokyo. Dan ternyata itu merupakan salah satu proses awal di mana Dr. Nadira malah ingin eksplor lebih jauh lagi untuk sekolah di luar negeri. Dan keinginannya untuk belajar dan eksplor lebih jauh lagi ditunjukkan kembali dari niat Dr. Nadira yang pada saat koas beliau juga mengikuti program exchange study ke Belanda, yaitu di Erasmus Medicentrum. Dan ternyata pada saat perjalanannya di Belanda, di situ pula Dr. Nadira mendapatkan inspirasi dan insight untuk akhirnya memutuskan ingin melanjutkan studinya di public health. Dan di situ ada dua kandidat universitas yang beliau inginkan. Yang pertama ada Harvard tentunya, dan yang kedua ada Cambridge.
kalau kita melihat kembali event-event yang berurutan dari buku ini, kita bisa menarik benangnya dan melihat awal mula dari keberhasilan Dr. Nadira ini adalah diawali dari kegagalannya. Dan ya, itu menurutku yang paling menarik. Karena dari buku ini aku bisa belajar bahwa ternyata kegagalan itu tidak selamanya buruk loh. Saat kita memutuskan untuk menjadikan kegagalan itu atau menjadikan stresor itu menjadi hal yang positif, ternyata kita bisa bangkit berkali-kali lipat daripada sebelumnya. Dan ya, aku bisa mendapatkan pelajaran itu dari buku ini. Karena memang teori itu ternyata terbukti dari kisah Dr. Nadira di buku ini. Nah, sebenarnya mungkin teman-teman sudah bisa melihat bahwa dari beberapa menit perbincangan ini, aku sudah bisa mendapatkan banyak insight dari buku ini. Namun, menjadi poin yang sangat ngena menurutku adalah di mana kita sering mendengarkan kata-kata kerja keras, work hard, tapi nggak ada spesifik yang menjelaskan kerja keras yang dimaksud itu bagaimana. Nah, sedikit banyaknya buku ini membantuku untuk mendefinisikan arti dari kerja keras itu sebenarnya bagaimana. Hal itu ditunjukkan melalui prinsip hidup Dr. Nadira yang dikatakan beliau selalu konsisten dan persisten terhadap mimpi-mimpinya. Hal ini dicontohkan misalnya nih pada saat persiapan UKM PPD atau ujian kedokteran, Dr. Nadira literally mengerjakan 600 soal per harinya. Dan itu menurutku udah sangat banyak. Dan Dr. Nadira konsisten melakukan hal itu, 600 soal per hari. Selanjutnya juga diceritakan bahwa Dr. Nadira menyiapkan 100 prediksi soal wawancara sebelum beliau tes wawancara LPDP. Contoh lain misalnya pada saat Dr. Nadira menyiapkan berkas-berkas pendaftarannya di Harvard bahkan 1 tahun sebelum pendaftaran itu dibuka. Dan ya, buku ini membantuku untuk mencerna makna dari kerja keras yang sering kali diucapkan orang-orang ini menjadi kerja yang persisten dan konsisten, karena itu jauh lebih masuk akal dan lebih bisa diaplikasikan daripada sekedar kerja keras aja. Well, it's my opinion. Satu-satunya hal yang menurutku perlu ditambahkan dari buku ini adalah daftar isinya. Karena bisa dilihat di halaman pertama buku ini tidak ada sama sekali daftar isinya. Sehingga lumayan sulit untuk balik ke satu momen yang memang aku ingin baca kembali. Walau di sini memang aku sudah buat post-it, namun tetap susah juga sih untuk balik ke satu momen. So, alangkah baiknya menurut pendapatku kalau buku ini ditambahkan daftar isinya. Jawabannya adalah realitanya sangat-sangat jauh melampaui ekspektasi. Karena sebelum aku membaca buku ini, ekspektasiku jujur tidak begitu tinggi. Tapi ternyata setelah membaca buku ini, realitanya aku sangat menyukai buku ini dan buku ini sangat berperan untuk memberikanku insight-insight baru. Dan aku sangat bersyukur membaca buku ini sebelum aku ujian UKM PPD. Karena sedikit banyaknya kisah yang dibagikan Dr. Nadira ini, terutama prinsip hidupnya tentang konsisten dan persisten itu mempengaruhi cara belajarku pada saat persiapan UKM PPD. Dan ya, sebagai tambahan, aku sangat menyarankan buku ini untuk dibaca teman-teman apalagi yang sedang di bangku kuliah, dan terutama untuk teman-teman yang mahasiswa kedokteran. Karena sedikit banyaknya jernih Dr. Nadira yang dibagikan di buku ini mirip dengan perjalanan karir kita di kedokteran. So, menurutku ini sangat amat bermanfaat untuk menambah insight kita sebagai mahasiswa kedokteran. So ya, itu aja review buku Limitless dari aku. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Thank you so much for watching. Kalau teman-teman suka videonya, silahkan tinggalkan tombol like di bawah. Dan kalau teman-teman punya saran dan komentar mengenai video kali ini, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. And yeah, see you on my next video. Bye-bye.